Selamat pagi, suster, bapak ibu guru, dan anak-anak SDK yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan mengikuti renungan ibadat Advent kedua. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadat dengan baik. Untuk mengawali ibadat pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama dengan lagu pembukaan, yaitu Firman. Marilah kita bernyanyi bersama-sama, dan saya berharap semuanya ikut bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku rapuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku rapuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Suster, bapak ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mengikuti ibadat Advent yang kedua ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyalakan lilin Advent, berarti kita menyalakan lilin Advent 2 buah, karena sudah memasuki masa Advent yang kedua, sehingga lilin yang kita nyalakan 2 buah. Kita nyalakan menikmati
Advent pada pagi hari ini kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin teman kita, Melki. Suster, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman semua, marilah kita awali ibadat Advent kedua ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memelihara iman dan hidup kami sekeluarga. Saat ini, di tengah pandemi, kami sedang menantikan kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami. Kami mohon, berkenanlah hadir dalam keluarga kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Putra-Mu. Bukalah hati kami sehingga kami dapat berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Putra-Mu. Dengan tekun mendengarkan sabda-Mu dan berdoa bersama. Berkatilah keluarga kami dan jadikanlah keluarga kami menjadi berkat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah ibadat Advent ini kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing. Semakin hari kita menyaksikan ataupun mendengar semakin banyak orang yang semakin pandai untuk mencari dan menemukan alasan yang dapat menutupi kesalahan dan dosa yang telah dilakukan
Seolah-olah dengan alasan-alasan itu semuanya menjadi benar, sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang berani mengakui kesalahan dan dosa, sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Orang semakin sulit untuk bertobat. Virus corona atau COVID-19 telah melanda dunia, telah meruntuhkan segala pranata kehidupan manusia ya, di seluruh dunia, tidak pilih-pilih, namun seluruh dunia mengalami, baik itu negara yang kaya atau negara yang sudah maju, maupun bagi negara yang sedang berkembang. Pandemi virus corona atau COVID-19 ini ya, telah merusak tatanan hidup yang selama ini berjalan dengan lancar. Peradaban yang begitu mendelakan mobilitas ambruk di bawah hukum social distancing sebagai resep untuk melawan corona. Nah, bisa jadi wabah ini merupakan reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektif terhadap alam. Dalam bahasa iman, wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Wabah muncul karena manusia telah merusak tatanan dan harmoni alam. Nah, perusakan alam itu membuat alam tidak seimbang lagi dan akhirnya mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya adanya pemanasan bumi, pemanasan global, kemudian perubahan iklim, polusi, baik polusi udara, darat maupun laut. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang saat ini kita alami, munculnya berbagai penyakit baru. Nah, ketidakseimbangan alam ini membuat tubuh manusia juga tidak seimbang. Imunitas melemah sehingga manusia menjadi rentan terhadap penyakit. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. Tetapi ketika nafsu keserakahan, kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak terbentuk. Kita semua terlibat di dalam dosa terhadap harmoni alam yang telah diciptakan Allah sebagai semua baik dan amat baik adanya. Itulah yang disebut sekali lagi dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini adalah isyarat alamiah bahwa manusia telah mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan merusak alam. Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh, yang
tidak mungkin bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. Hari ini Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan sebagai tanda kesungguhan dalam bertobat. Yohanes Pembaptis menyerukan agar memberikan diri dibaptis. Hal ini yang dimaksud Yohanes Pembaptis adalah bukan seperti sakramen baptis yang kita terima, tetapi seruan Yohanes Pembaptis ini intinya adalah kesediaan untuk bertobat. Bertobat merupakan syarat utama untuk menerima kedatangan Tuhan. Bertobat merupakan upaya untuk mengubah arah hidup dari hidup untuk diri sendiri dan diubah menjadi hidup untuk sesama dan hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah berarti terbuka mendengar kehendak Allah dan melaksanakannya dengan tulus. Untuk bertobat, kita menghadapi hambatan yang besar, yaitu kesombongan diri, merasa diri sudah benar dan baik. Maka langkah awal untuk bertobat adalah mengakhiri kesombongan. Pertobatan pada dasarnya yaitu suatu kesediaan berubah baik cara berpikir maupun perbuatan, karena menanggapi perubahan demi tujuan yang lebih baik. Di samping itu, pertobatan juga perubahan karena menyadari dan mengakui akan kesalahan atau kekurangannya. Pada masa Advent tahun ini, bersama Yohanes Pembaptis kita diajak untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan menyediakan diri bagi kehadiran Tuhan. Kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan, menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam masa Advent ini menjadi wujud konkret dan komitmen pertobatan ekologis, membaharui diri dan lingkungan alam ciptaan. Yohanes Pembaptis selalu mengajak orang mengarahkan diri dari cara hidup lama kepada kerajaan Allah yang sudah mendekat. Ada 3 sikap yang sering menghambat pertobatan. Yang pertama yaitu menyalahkan siapapun yang menyebabkan kegagalan atau kesalahan dan kekurangan. Sumber kesalahan itu selalu pada orang lain ataupun keadaan sekitarnya. Nah, hal ini dapat menghambat untuk bertobat. Yang kedua, selalu mencari alasan untuk tidak berubah. Yang ketiga, ketidaksukaan pada koreksi dan pendapat baru. Bahwa seseorang menganggap apa yang sudah biasa atau tradisi diyakini atau dilakukan itulah yang paling benar. Nah, pendapat yang berbeda dengan dirinya dianggap salah dan mengancam diri mereka. Maka marilah
pada masa Advent ini kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui kegiatan ibadat di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga Natal menjadi berkat bagi kita, bagi semua orang yang berkehendak baik dalam menyelamatkan hidup ini. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadat Advent kedua ini untuk menyambut kehadiran-Mu dalam diri dan hidup kami. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, di zaman yang semakin maju ini, kami menemukan orang yang pandai mencari alasan untuk menutupi kesalahan dan dosa yang dilakukan. Berkatilah kami dan pimpinlah kami ya Tuhan, untuk tetap berada di jalan-Mu, untuk berani mengakui kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, agar kami tetap selalu hidup dalam jalan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, berkati kami agar kami mampu menyerukan pertobatan seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Kami juga mampu dan berani untuk bertobat, untuk mengakui bahwa kami masih sombong, iri, merasa hebat, dan paling pintar, agar kami dapat menyambut kedatangan Yesus dalam diri kami, sehingga kami dapat terbuka atas firman-firman Tuhan yang akan menguatkan langkah kami dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sekarang ini kami mengalami di mana dalam hidup kami diminta untuk mengurangi bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang kami kenal dan kami sayangi, di mana adanya wabah COVID-19 ini. Bahkan kami diminta untuk mengurangi ibadah kami di gereja, masjid, vihara, dan pura. Ya Bapa, tetaplah beri kami semangat untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau dalam masa sulit ini, agar kami tetap hidup bersama Engkau yang memberikan hidup kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena wabah COVID ini. Berilah ketabahan, semangat menghadapi semua ini. Berilah kesehatan dan kesembuhan bagi mereka, agar mereka dapat berkumpul bersama keluarga mereka, dan berkatilah juga bagi para medis dan siapapun yang membantu dalam menangani wabah ini. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi sekolah kami, agar sekolah kami tetap melayani masyarakat, orang tua, murid-murid, dan siapapun yang membutuhkan. Berkatilah suster, bapak ibu guru, karyawan dalam melayani siswa-siswi melalui pembelajaran dari rumah. Berkatilah juga untuk orang tua kami yang mendampingi kami belajar di rumah. Berilah kesehatan dan kesabaran bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ini semua adalah doa-doa yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah doa-doa kita satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri dengan doa Bapa kami. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah ibadat Advent yang kedua pada hari ini kita tutup dengan doa penutup. Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, marilah kita tutup ibadat Advent 2 ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadat kami. Semoga keluarga-keluarga yang menyiapkan diri dalam masa Advent ini dapat mengisinya dengan laku tobat dan amal kasih menyambut kedatangan Putra-Mu. Semoga di tengah pandemi ini kami tidak mudah putus asa, tetapi selalu percaya pada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mohon berkat Tuhan di dalam hidup kita. Semoga hidup kita di dalam masa Advent ini sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan, dan sehingga kita nanti layak menerima Tuhan di dalam hidup kita. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan sebuah lagu Semua Baik. Kita nyanyi bersama dengan penuh rasa sukacita. Dengan ini ibadat Advent kedua telah selesai. Semoga hidup kita senantiasa selalu diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan.